Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seminar proposal atas nama Vivi Beatrice Irmawati dengan nomor stambuk B101181101. Wih, bagusnya stambukmu 101 ya. Ya, Ibu. Vivi. Ya, Ibu. 101181101. Dengan judul proposal kualitas pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Haja Mustaina MSI, yang saya hormati Bapak Muhammad Roy Pandi Demalawa SIP SOS MAP, dan yang teristimewa Saudara Kandidat Vivi Beatrice Irmawati. Sebelum saya serahkan kepada pembimbingnya, nanti sehat, ayo jadi patung Vivi. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar proposal atas nama Vivi Beatrice Irmawati saya nyatakan dibuka. Vivi sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Ibu. Vivi, ini kau punya link kau buat sendiri atau dari Prodi? Basewa Ibu. Oh, basewa, artinya bukan 40 menit ya? Bukan yang 40 menit. Iya, iya bukan Ibu. Iya yang ya, premium. Okay. Ya, bagus kalau begitu ya. Jadi Vivi, sebelum saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing MSI sebagai penguji utama, saya persilakan kepada saudara kandidat untuk memaparkan PowerPoint-nya, jangan lewat dari 10 menit. Dipersilakan Vivi. Ya, baiklah, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Nur Aisyah SOS MSI selaku Ketua Penguji. Terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Muhammad Roy Fandi SOS MAP selaku Sekretaris Penguji. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing MSI selaku Penguji Utama. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Haji Mustaina MSI selaku Pembimbing 1. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Nastainuddin Bolong MSI Pembimbing 2. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul nggak bisa. Misalnya aku lupa judulmu. Tidak Ibu, mau kasih keluar ini yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tengah. Mau kasih lihat PowerPoint-nya Ibu? Ya, anukan ya. PowerPoint-mu, tampilkan. Iya. Mana Kakak? Tidak bisa lihat, tak kancing. Kalau tak kancing ngambil gunting. Kita kancing Kakak. Tidak bisa kan? Kenapa kok tidak perbaiki memang dari tadi? Yang host atau Pak Roy yang host? Yang host Pak Roy, Ibu. Jelas kok tidak bisa. Iya tadi Pak Roy minta jadi host. Masa Pak Roy yang mau anukan kok? Tunggu, kenapa saya jadi host? Yang saya minta itu co-host. Terus kembali dulu, kau jadi host, baru nanti kembalikan dia jadi ko. Sudah Bu, sudah. Itu memang kau kasih jadi host ya. Kau yang host. Kalau mau Sudah, kasih Pak Roy, kasih ko dia Pak Roy. Kualitas pelayanan publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.
Latar belakang. Pelayanan merupakan sikap, tingkah laku dari diri sendiri terhadap orang lain sehingga dinilai oleh cara pandang yang berbeda oleh seseorang. Pelayanan memiliki makna tersendiri, dinilai dari umpan balik dari seseorang ataupun kelompok. Secara garis besar, pelayanan dilakukan di beberapa bagian seperti lingkungan sekitar, masyarakat maupun pada perkantoran perusahaan, sekolah, pasar, dan lain sebagainya yang bersifat pelayanan. Oleh sebab itu dikatakan pelayanan publik. Pelayanan publik terhadap pemenuhan kualitas layanan terhadap masyarakat antara saling berinteraksi, khususnya peneliti mengambil perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil penelitian yang mencakup kualitas pelayanan publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan ditemui peneliti, yaitu rumusan masalah. Bagaimana kondisi kualitas pelayanan dilakukan di perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui kondisi kualitas pelayanan publik saat ini yang berkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Untuk mengetahui ketersediaan pegawai yang baik sudah terpenuhi pekerjaan para pegawai di perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Untuk mendistribusikan tanggung jawab setiap pegawai terhadap kualitas publik saat ini yang dilakukan di perkantoran Badan Pengembangan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kinerja pegawai, apakah masyarakat merasa nyaman dengan tupoksi pekerjaan yang diberikan, khususnya kualitas pelayanan publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Manfaat praktis. Peneliti mengharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masukan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang kepada masyarakat. Tinjauan pustaka dan alur pikir. Penelitian terdahulu. 1. Wisna dan kawan-kawan 2021. Ismail dan kawan-kawan 2021. Soleha dan kawan-kawan 2018. Yayat dan kawan-kawan 2017. Penjahitan dan Yuliati 2016. Kerangka pikir. Menjadi ketetapan warga negara Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Publik Pasal 1 Ayat 3. Kualitas pelayanan publik. Tangibility, reliability, Tangibilis. empati. Sama dengan Tuhan, jabatan georgete. Pelayanan yang berkualitas. Pemerintahan itu. Jabatan georgete. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lama penelitian selama 2 bulan. Informasi penelitian. Orang atau subjek yang memahami informasi objek penelitian. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposif. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya. Ya, sudah. Kasih keluar sudah PowerPoint-mu. Iya, Ibu. Ya. Siapkan alat rekam ya. Iya, Ibu. Sudah. Ya, langsung rekam. Iya, Ibu. Ya. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih MSI sebagai penguji utama untuk memberikan saran dan masukan. Disilahkan Pak dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali melalui virtual dalam rangka seminar proposal nama PP Petrus Irmawati. Yang saya hormati Ketua Ujian Dr. Nur Aisyah MSc, yang saya hormati Sekretaris Adinda Muhammad Roy Pandi, SP apa nih? MAP ya. Dan yang saya hormati Komisi Pembimbing, Bu Dr. Haja Mustaina, Pembimbing 2, Dr. Haji Nastanuddin Bolong. Mestidah yang saya banggakan, ya. Saya ingin memulai ya dari lembar saja, tidak usah pergi cari-cari ya, dari awal saja. Ya. Pertama mengenai daftar isi, langsung daftar isinya saja dari awal ya. Tentang kajian ya. Kajian teori, ya. Kajian pustaka. Yang pertama Anda tulis di sini pengertian pelayanan ya. Itu ya. Baru pengertian pelayanan publik ya. Baru kualitas pelayanannya. Nah, begini Pipi. Ya. Ini kan kita jurusan ada program studi administrasi publik. Ya. Artinya, ya, bagaimana ilmu kita ini ya, mengkaji sentuhan-sentuhan administrasi publik. Ya. Artinya apa hubungan administrasi publik dengan pelayanan itu? Kita mencari relasi sentuhannya itu. Maka di dalam meletakkan teori, ya, maka kita harus pertama mencantumkan konsep administrasi publik gitu ya. Apa konsep atau teori administrasi publik? Kemudian kita masuk ke paradigma ya. Paradigma administrasi publik di sini kita mencoba ya. Apakah paradigma yang diberikan oleh Nicholas Henry ya, 5 paradigma itu ya, di mana keluarnya kajian PP itu. Yang paling jelas itu adalah kajian perspektif itu ya, paradigma atau perspektif administrasi publik, all public administration, new public management, dan new public service. Ini teori ini mengarah kepada pelayanan. Ya. Kalau OPA ya filosofinya adalah kekuasaan ya, politik ya, politik akhirnya kekuasaan bahwa memberi pelayanan kepada masyarakat itu atau pelayanan publik masih dikendalikan oleh kekuasaan ya. Ya, karena di OPA itu masih dalam pendekatan kelas. Nah, masuk ke new public service ya, new public management ya. Ya. Di situ kita lihat bagaimana ya. Ya. Filosofinya di situ adalah ekonomi, menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Letak ya, kajian atau penulisan nanti PP itu adalah di public service ya, new public service dengan pendekatan demokrasi ya, apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat. Nah itu baru kita beri ya, dalam artian pelayanan itu. Nah itu di. Kemudian kita masuk ke konsep pelayanan ya.
Di konsep pelayanan itu kita akan kaji di situ apa itu layanan, apa itu pelayanan itu. Ya, baru kita masuk ke kualitas pelayanan publik. Atau juga kita masuk di situ ya jenis-jenis pelayanannya. Pelayanan yang Anda maksudkan di sini layanan apa? Apakah barang atau jasa atau administratif? Itu harus ditahu itu. Nah, itu yang perlu dianukan itu. Kemudian kita pindah ke latar belakangnya. Ya. Di latar belakang ini Pipi perlu diperbaiki ya, perbaiki. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Pertama itu kita harus letakkan sebagai dasar apa masalahnya ya. Mengapa menjadi masalah? Ya mungkin istilahnya karena ada gap ya, antara harapan dan kenyataan. Atau yang dimaksud dengan desain dan desainnya itu. Ya. Di situ. Ya. Apa masalahnya? Ya, baru muncul di situ masalah, ada gejala masalah yang kita lihat perilakunya adalah fakta empiriknya. Data-data lapangan, fakta-fakta apa yang menyebabkan munculnya masalah tentang kualitas pelayanan itu. Itu kita harus pahami di situ. Nah, ini tidak ada, tidak jelas. Kemudian kajian normatif, ya kan ada aturan yang mengatur tentang pelayanan publik sekarang itu. Kalau tidak salah itu tahun 2009 itu khusus bicara tentang masalah pelayanan itu diatur oleh pemerintah. Nah, baru kajian teoritis. Nah, kajian teoritis, teori apa yang kita pakai? Nah, itu dikaji, tapi bukan kaji dengan arti teorinya, tapi aspek teori itu. Nah, untuk melihat masalah-masalah fakta empirik itu. Baru diakhiri di situ observasi awal. Nah, observasi awal ini ya diberi ketegasan, ya baru dibidik dengan teori. Ya, teori apa yang dipakai membidik masalah itu? Nah, apa teorinya? Siapa namanya itu? Satan apa itu ya? Ya itu ada. Saya lupa itu ya. Yang apa itu? Surahman ke siapa namanya itu ya? Itu dibidik itu. Nah, kelemahan dari latar belakang dari Pipi terlalu teoritis. Ada beberapa di sini ya. Coba didengarkan ya. Kotler. Apa itu semua Kotler itu? Sinambela. Ya. Itu semua sambil Sinambela. Gersor. Ya. Kotler lagi. Ya. Diulang-ulang itu. Ya. Baru Saputra. Sauhar. Parasojo. Ini bukan bab 2 ini. Di latar belakang itu jangan terlalu tidak ada itu yang masalahnya, fakta empiriknya, kajian normatifnya. Jangan dibuat seperti ini. Iya, Pak. Nanti diperbaiki itu. Iya, Pak. Nah, baru kemudian pertanyaannya itu rumusan masalah ya. Bagaimana kondisi kualitas? Ya. Apa hubungannya itu setelah kondisi kualitas? Ya. Ya. Artinya mungkin ada ini juga apakah sudah benar itu bagaimana kualitas? Tapi banyak juga teman-teman itu menentang itu, artinya jangan judulnya turun menjadi rumusan masalah. Iya, Pak. Nah, kemudian Pipi harus ini tuh tujuan penelitian itu terlalu banyak, satu saja ya. Kan rumusan masalahnya juga satu. Ya. Ini ada 3 untuk mengetahui kondisi, untuk mengetahui ketersediaan, untuk mengetahui deskripsi tanggung jawab. Kamu gitu itu. Baru kita pindah lagi ke tujuan teoritis, ya. Manfaat teoritisnya, ya. Manfaat teoritisnya ini tidak jelas yang mana teoritis, yang mana praktis. Kan sama-sama saja isinya ini saya lihat ini.
Nah, nanti dilihat yang mana praktis, yang mana ya, yang teoritis kan itu sebagai wahana atau sumbangan atau masukan bagi pengembangan administrasi atau apa ya, pelayanan terutama administrasi publik itu ya, diperbaiki nanti. Kemudian kita sudah masuk di apa? Untuk apa penelitian terdahulu itu diperbaiki nanti ya. Kemudian apa tabel ya, apa namanya di situ penelitian terdahulu ya. Baru nanti di bawahnya itu dijelaskan itu ya. Dijelaskan di situ perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu itu dengan penelitian Anda, bukan dalam tabel. Nanti dijelaskan misalnya penelitian si A begini, saya begini-begini ya. Iya, Pak. Di bawahnya itu apa penjelasan Anda nanti ya. Jangan masuk dalam tabel itu. Nah, kemudian pengertian pelayanan, nah, itu nanti diperbaiki, ikuti yang daftar isi ya. Kemudian di daftar isi diperbaiki. Coba kita masuk di alur pikir ya. Alur pikir sudah kita pakai alur pikir ya. Iya, Pak. Ini alur pikir diperbaiki ya. Ini dia kekeliruannya. Yang masuk itu yang itu para surahman masuk di alur pikir itu tangible, reliability, responsiveness, dan assurance, dan empati. Nah, baru di situ dijelaskan. Ya, dijelaskan sedikit apa itu empati, apa itu assurance. Nah, masuk dalam gambar. Ya, gambar alur pikir. Nah, coba kita lihat kekeliruan PP. Di latar belakang itu tentang pelayanan apa normatif atau kayak apa dasar hukum pelayanan sudah diperbaiki itu, sudah dirubah ya. Itu diperbaiki ya. Baru ini deh nanti diperbaiki ulangnya ya. Gambarnya itu judul saya di atas dulu ya. Baru kita masuk ke apa itu, tidak usah cantumkan itu undang-undang itu kan bukan implementasi ini mau dipakai ini ya, baru masuk ya kualitas pelayanan memakai teorinya ya siapa namanya tangible para surahman ya. Kemudian ya ada lagi kotak-kotak ya, kotak-kotak para surahman dan BRI dalam Harbani Pasolong. Jangan di kota itu. Ya. Hilangkan itu garis-garis di antaranya itu. So, kalau itu lain lagi maknanya. Diperbaiki itu nanti. Ya. Baru pelayanan yang berkualitas. Nah, itu nanti diperbaiki juga apakah endingnya sudah cocok atau belum. Ya. Nanti kenapa Anda mengatakan pelayanan yang berkualitas? Nah, dilihat dulu ya dari teori itu yang kita pakai alat analisis nanti bagaimana temuan-temuan teori dengan fakta empirik sudah betulkah sudah berkualitas pelayanan yang disita Pak di kantor itu. Nah. Kemudian ya, mengenai informan, ya ini materi penelitiannya. Ya. Informannya memang 20 orang. Iya, Pak. Ini kualitatif atau berapa? Kuantitatif? Kualitatif, Pak. Bisa kau teliti 20 orang itu sebagai informan. Ya tidak usah cantumkan, anunya tidak usah misalnya begini pegawai 20 orang. Cukup 5 kah, 7 kah, 20 orang bagaimana caranya itu? Perbaiki ya? Iya, Pak. Nah, saya mau tanya Pipi ini. Coba baca definisi konsep. Kau yang bacakan saya, tidak usah saya yang baca.
Apa dimaksud di situ? Baca saja di proposalmu itu. Nah, definisi konsep itu yang menurut Berry itu ya apa itu? Konsep operasionalnya. Nah, tangible. Nah, coba baca di situ. Coba kasih keras-keras apa Pak di situ isinya itu. Nah, coba baca. Kenapa kau bingung? Tidak, Pak, Mas, saya cari. Halaman 33. Pipi bagaimana dia bisa dapat? Iya, ada, Pak. Coba baca. Yang sesungguhnya observasi adalah pengamatan langsung pada natural setting, bukan setting yang sudah direkayasa. Bukan itu. Halaman 33. Bab 3 ya, Pak? Definisi konsep operasional. Teknik ini dilakukan melalui pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data secara langsung adalah... Bukan itu. Hey, definisi konsep operasional, halaman 33. Bisa mengarah pagi-pagi. Dia tidak ubah. Itu hari keterangan terpisahnya. Pun iya Pak, ada rumah. Coba apa itu? Definisi konsep halaman 30. Coba lihat. 31 ya, halaman 31. Satu. Ya. Ya, 31. Bab 3. Kenapa kau ambil kantor kecamatan di situ? Bab 3. Baca. Tangi bilas lagi. Tangi bos. Bukti langsung adalah pihak pemberi layanan dalam hal pegawai kantor kecamatan memerlihatkan fasilitas Kenapa menuju ada kantor Kenapa kecamatan? Pada saya sudah rubah semua dia. Ini anak-anak. Ini kan Anda meneliti di kantor pemberdayaan masyarakat Sulawesi Tengah. Ya. Kenapa di kelurahan apa di kantor kecamatan? Bagaimana itu? Semua kecamatan ini. Maka ini copy paste ke sana kemari saja di kasih masuk. Ya diperbaiki itu. Iya, Pak. Ya, gambar. Tidak ada gambar dari apa itu, Miles. Nah, itu harus ada gambarnya itu. Karena di situ udah kita lihat arahnya gitu ya. Bagaimana arah analisis data itu. Yang mana pertama, kedua, ketiga sampai masuk kesimpulannya itu. Ya. Pipi. Iya, Pak. Nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Jangan asal bikin-bikin saja tidak ada logikanya. Dari latar belakang tidak tahu apa yang dimaksud. Alur pikir tidak jelas. Masuk dari definisi konsep yang kecamatan. Ya, saya kira itu ya. Yang ini karena substansinya ya harus diperbaiki itu PP. Iya, Pak. Baik, saya akan kembali kepada ketua tim. Silakan. Ya, terima kasih banyak pada Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih sebagai penguji utama atas saran-saran yang telah diberikan. Cukup banyak tadi ya, Vivi?
Iya, Vivi Pak. Beatrice Iya, Ibu. Irmawati, cukup banyak masukan yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Roy Dengalawa, Esos MAP, untuk memberikan saran dan masukan. Dengan hormat disilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penguji Ibu Dr. Nur Aisyah Esos MSI, yang terhormat pembahas utama Bapak Dr. Nasir Mangasing MSI, yang terhormat Komisi Pembimbing Ibu Dr. Haja Mustaina MSI selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Andes Haji Nestinuddin Bolong MSI selaku pembimbing pendamping, teristimewa Fitri Beatrice Irmawati. Iya, Pak. Yang alhamdulillah pada siang ini melakukan masuk tahap seminar proposal rencana penelitian saudari. Baik, selaku sekretaris, sebelum saya masuk, saya minta keseriusannya, fokus pada apa yang disampaikan oleh tim penguji, dan adapun gangguan di sekeliling Anda jangan dihiraukan. Iya, Pak. Anda punya ini sudah banyak salah, tapi kalau Anda bermain-main di situ, itu namanya salahnya luar biasa lagi ya. Jadi tolong diperhatikan. Iya, Pak. Selaku sekretaris, saya hanya mengoreksi atau menyampaikan saran dan masukan secara teknis, ya. Substansi lebih jauh tadi dibahas oleh pembahas utama, dan sangat fatal di halaman 31, ya, terdeteksi bahwa Anda diduga hanya copy paste atau plagiasi dalam istilah ilmiahnya, ya, dan itu tindakan fatal, ya, fatal, sehingga perlu perbaikan ke depan. Daftar isi, ya, di daftar isi itu yang perlu ditebalkan tulisannya adalah sampul sampai di bab 1. Itu tulisannya tebal, ya, dan menggunakan huruf kapital. Kalau latar belakang sampai manfaat penelitian itu biasa saja, tulisan biasa, dan tidak perlu ditebalkan. Nah, daftar begitupun sampai halaman sampai ke bawah. Jadi disesuaikan, ya. Misalkan tulisan bab 2, bab 3 itu memang itu sudah betul. Tulisannya tebal, ditebalkan dan kapital, ya. Selain dari itu tulisannya biasa saja. Ya. Tetapi saya lihat Anda menyusun daftar isi ini tidak menggunakan tabel, ya. Seharusnya Anda menggunakan tabel supaya lebih rapi, karena saya lihat ini nomornya di daftar isi ini tidak lurus, ya. Nanti saya kirimkan bagaimana caranya menyusun daftar isi dengan menggunakan tabel. Nah, itu lebih rapi, nomor-nomornya lebih lurus. Nah, itu. Nanti saya kirimkan linknya, nanti sisa diikuti itu. Iya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, di halaman bab, setiap halaman bab itu nomornya itu ada di tengah bawah, bukan di atas kanan atas, ya, bukan, tetapi ada di tengah bawah. Untuk halaman selanjutnya posisinya sudah benar, ada di atas kanan. Nah, coba lihat halaman bab itu, halaman 1. Halaman 1 itu kan nomornya ada di kanan atas, ya. Seharusnya itu kalau dilihat kan itu ada di tengah. Di latar belakang juga saya lihat masih banyak tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang tidak sempurna, ya, yang tidak sempurna, sehingga kita membacanya pun juga
ini tidak sempurna ya. Adapun juga tulisan-tulisan asing yang seharusnya dimiringkan, tetapi Anda tidak miringkan. Nah, itu nanti makanya diperhatikan semua itu, ya. Iya. Perhatikan misalkan ada di halaman 2, halaman 3, itu ya, ada semua itu. Ada tulisan asing yang tidak dimiringkan. Nah, nanti saya kirimkan juga link bagaimana caranya memperbaiki bahasa atau ejaan, ya, tata bahasa di proposal kita, sehingga kalimat yang tidak sempurna tadi itu bisa disempurnakan. Nanti akan saya kirimkan linknya, tinggal Anda mengikuti itu, ya. Nanti Anda ikuti bagaimana caranya memperbaiki ejaan dan tata bahasa yang benar. Nah, di halaman 5 pada rumusan masalah sebelum saya ini, apa sih sebenarnya kegunaan daripada rumusan masalah? TV, sepengetahuan Anda? Dengan sesuai judul saya, rumusan masalah. Bisa dipoto saja. Nah, itu ya. Rumusan masalah. Kualitas pelayanan, Pak. Iya, saya paham itu. Tetapi rumusan masalah itu harus ada tanda tanyanya di situ. Itulah yang kamu akan pecahkan nanti. Masalah yang kau pecahkan nanti. Nah, di halaman 5 ini tidak kelihatan mana tanda tanyanya di situ. Di sana hanya bagaimana, lalu ditambahkan judul, tapi tidak ada tanda tanya. Nah, itu ya, tidak ada tanda tanya, sehingga itu perlu nanti ditaruhkan tanda tanya ya. Iya, Pak. Itu kesalahan-kesalahan. Memang kelihatannya itu hal yang sepele, tapi itu dampaknya luar biasa. Karena ini penelitian ilmiah. Ini penelitian Iya, Pak, nanti ilmiah. ditambahkan. Penelitian ilmiah ini tidak main-main. Gitu. Lanjut, penelitian terdahulu itu Anda pakai penelitian terdahulu itu jurnal atau skripsi? Jurnal, Pak. Jurnal. Berapa jurnal? Iya. Berapa jurnal? Kalau Anda bilang Anda jurnal, berapa jurnal? 4, Pak. 4. 4 jurnal. 1 tesis. 1 tesis. Yang mana tesis? Totalnya ada 4. Yang mana tesis? Nah. Yang mana? Yang Wisna, Pak. Wisnana. Nomor berapa? Bab 2, Pak, halaman 7. Nah, coba lihat di tabelnya. Yang mana Wisna di sini? Tabel pertama deh, nomor 1 ya. Wisnana. Iya, Pak. Iya, Wisnana yang 2021, Pak. Ya, itu tesis. Yang lain jurnal. Iya, Pak. Baik. Disarankan itu harus menggunakan jurnal, sebab jurnal itu kan sudah tulisan yang sudah terpublikasi. Tulisan yang sudah terpublikasi, sehingga secara pertanggungjawabannya secara ilmiah itu tidak diragukan lagi. Kalau tesis memang betul dia penelitian, tetapi dia tidak terupdate, dia tidak terpublikasi, dia hanya terarsip di perpustakaan. Tetapi kalau jurnal, bagusnya kalau jurnal dia terarsip secara elektronik, secara dokumen yang terarsipnya di jurnal-jurnal yang terakreditasi, sehingga diwajibkan semua mahasiswa itu ketika dia mengambil penelitian terdahulu harus menggunakan jurnal yang sudah terupdate di jurnal-jurnal ilmiah begitu. Jadi itu diganti itu ya. Iya, Pak. Lihat halaman 16. Halaman 16 itu 221 pengertian pelayanan. Pelayanan customer service itu bahasa apa? Bahasa Palu kah atau bahasa apa itu?
Ini kan bahasa, ini narasi lagi. Jadi program. Itu bahasa asing kan? Iya, Pak. Ini kau gagal Halo, gagal menggunakan bahasa asing karena kau membacakan teori hambur-hambur pokoknya penyebutan. Itu bahasa asing. Jadi itu dimiringkan. Nah, lanjut di halaman 29. Coba buka halaman 29. Halaman 29. Saya menyarankan gambar kotak 4 ini jangan mengikuti gambar-gambar yang sudah ada, yang sudah jadi dalam bentuk tesis ataupun dalam bentuk skripsi. Jangan mengikuti yang sudah lalu, ya, karena macam tidak ada model lain, ya. Coba coba desain gambar alur pikir itu yang lebih cantik. Nanti saya akan kirim contohnya kalau kau tidak paham bagaimana mendesain apa namanya gambar alur pikir. Dan gambar alur pikir itu sebenarnya itu punya makna, tidak hanya ditempel tok begitu. Dia punya makna, apa makna panahnya, apa makna ininya. Dia punya makna dan itu kau harus kuasai. Itu ya. Kalau hanya 3 kotak, berapa ini kotak turun bersusunan ke bawah, itu seperti alur pikir Anda seperti penelitian sebelumnya yang ada di kampus kita. Berarti kalau seperti itu bisa saja orang menganggap bisa saja itu plagiasi. Nah, tulisan gambar 1 kerangka pikir itu posisinya di atas, bukan di bawah. Ya, posisinya di atas. Dan itu bukan kerangka pikir, sekarang itu adalah alur pikir. Itu diganti, bukan tulisan kerangka. Sekarang alur pikir. Anda menulis ini menggunakan aplikasi apa? Menggunakan aplikasi atau tidak? Iya, menggunakan, Pak. Apa? Mendeley, Pak. Mendeley, oke. Baik, bagus juga itu. Coba lihat di halaman 36. Coba buka 36. Program studi yang nanti program. Makasih, Bapak. Coba dibuka 36. Tabelnya itu, coba jelaskan saya, di situ ada konsultasi bimbingan. Sudah langsung kamu warnai sampai di bulan Juli. Nah, harusnya itu tulisan konsultasi bimbingan itu ditegaskan lagi secara spesifik. Karena kalau konsultasi bimbingan itu secara keseluruhan, proposal, hasil, dan skripsi. Posisimu kan sekarang ini masih di proposal. Jadi tulis di situ konsultasi dan bimbingan proposal. Sehingga untuk menentukan warna tabel itu ada di bulan Februari. Tidak langsung di bulan Juli. Ini kan masih bulan Februari ya. Iya, Pak, ya. Nah, dan itu seminar proposal itu pada poin D di tabel itu, seminar proposal itu juga diberi warna supaya kita mengerti. Oh, ternyata karena hari ini Ya, kan kau proposal. Iya, Pak. Ya, berarti harus diberi warna, masa kau kosongkan di situ? Ya. Masa kau kosongkan di situ? Nah, begitu. Jadi nanti ini daftar tabel jadwalmu ini, waktu dan jadwal penelitianmu ini sesuaikan dengan apa yang kau lakukan. Jangan lakukan yang kau belum lakukan. Jangan kau warnai yang kau belum lakukan. Di daftar tabel ini, tabel jadwal ini. Ngerti ya? Iya, Pak, mengerti. Oke, baik. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Roy Pandi atas saran dan masukan yang telah diberikan. Vivi, cukup banyak masukan ya, Vivi, yang diberikan oleh tim penguji. Nah, sekarang Vivi, kamu pada saat buat proposalmu lihat buku panduan? Iya, Ibu. Lihat. Iya, Ibu. Jujur. Kalau kau lihat buku panduan, nah, kalau kau lihat buku
panduan tidak akan begini kau punya. Penyusunannya sangat-sangat tidak sesuai dengan buku panduan. Ya, nah, jadi saya tidak mengulang lagi apa yang disampaikan oleh penguji utama tadi dengan Bapak Muhammad Sharif Fandi. Yang jelas di sini Vivi, di latar belakangmu itu nak harus betul-betul kau lihat lagi permasalahan apa yang ada di lokasi penelitian dengan teorinya, teori yang digunakan sebagai analisis. Nah, di rumusan masalah, coba di rumusan masalah bagaimana kondisi kualitas pelayanan publik saat ini yang dilakukan di perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Itu nanti ku perbaiki kembali bagaimana rumusan masalah. Terus di situ ada tujuan penulisan. Nah, makanya kenapa Ibu tanya tadi, kamu lihat buku panduan atau tidak? Karena di buku panduan tidak ada yang namanya tujuan penulisan. Yang ada itu adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Ya. Jadi tujuan dan kegunaan penelitian 1.31 itu ada tujuan penelitian, 1.3.2 itu ada kegunaan penelitian. Ya. Ya, makanya Ibu tanya, kau lihat atau tidak? Terus di bab 2, ini persoalan teknis yang Ibu ini ya sampaikan. Di bab 2 itu landasan teoritis dan kepustakaan yang relevan. Ya. 2.1.2 kajian pustaka dulu, bukan langsung peneliti terdahulu. Ya. Kajian pustaka dulu, terus 2.1.1 itu baru penelitian terdahulu. Ya, di tinjauan pustaka dan alur pikir bab 2 ya. Jadi bab 2 itu tinjauan pustaka dan alur pikir. Ibu ulang, bab 2 tinjauan pustaka dan alur pikir itu 2.1 itu kajian pustaka dulu. Baru 2.1.1 penelitian terdahulu, baru 2.1.2 landasan teoritis dan kepustakaan yang relevan. Ya, nah itu nanti kau perbaiki. Nah, terus di penelitian terdahulu itu harus cari judul penelitian yang ada relevansinya dengan judulmu. Ya, nah, makanya Ibu tadi itu sarankan bahwa kau harus lihat buku panduan, ya, lihat buku panduan. Terus ada di sini pengertian pelayanan publik dalam Kamus Bahasa Indonesia itu kamu tidak usah ambil pengertian pelayanan publik dari Kamus Bahasa Indonesia. Banyak pengertian administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi tidak usah ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Nah, di bab 3 metode penelitian itu dasar dan tipe penelitian. Ya. Jadi di bab 3 metode penelitian itu dasar dan tipe penelitian. Baru 3.1.1 dasar penelitian, baru 3.1.2 tipe penelitian, baru definisi konsep, jenis data, sumber dan teknik pengumpulan data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, baru penentuan lokasi penelitian. Nah, kamu di sini lokasi dan lokasi penelitian di bagian kedua, baru langsung informan penelitian. Ya? Jadi nanti tolong diperbaiki, makanya minta tolong ya, ini tolong ikuti panduan karena tertukar-tukar kau punya ini. Ya? Ibu. Nah, di daftar pustakamu ini sangat miskin. Ada di sini cuma 4 buku, dokumen, undang-undang, satu saja undang-undang, terus sumber lainnya malah lebih banyak. Ya, jadi nanti konsultasikan ke pembimbing. Nah, bukunya ini miskin sekali, padahal buku-buku tentang kualitas pelayanan itu sangat banyak. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Andus Haji Nastani Dunbolong MSI sebagai pembimbing pendamping untuk memberikan penguatan. Menghormati, silakan Pak. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adinda saya Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing MSI sebagai pembahas. Yang saya hormati adinda saya Dr. Nuresa MSI sebagai ketua, Ananda Roy Demalawa sebagai sekretaris. Yang saya hormati adinda saya Ibu Dr. Harja
Mustaina Messi yang saya banggakan saudara calon. Jadi terus terang saja saya katakan bahwa memang saya ada sedikit kekecewaan membimbing ini anak ya. Tadi saya sudah telepon langsung ya. Karena kenapa ini kalau saya tidak salah ada 3 kali bertemu dengan saya. Pertamanya memang masih banyak yang sesuai dengan apa tadi arahan dari penguji utama saya sudah anjurkan, tetapi kelihatannya juga tidak ini, kedua kalinya sedemikian. Sampai ketiga kalinya dia sudah berjanji dengan saya dan dia akan perbaiki secara keseluruhan. Jadi itulah sampai saya tanda tangan, ya, karena dia sudah berjanji. Begitu juga tadi yang ada dalam 31 saya sudah lihat dari awal kok ada kecamatan, tapi buktinya juga tetap itu yang muncul. Ya, jadi saya ini artinya memang saya agak kecewa ini Anda ini karena saya suruh perbaiki, Anda tidak ada perbaiki, dapat pustaka saja alasanmu tidak ada buku. Kenapa? Padahal banyak buku yang bisa kita ini. Begitu juga di latar belakang masalahnya. Saya sudah katakan ada yang dimaksud dengan dasain dengan dasolingnya. Harapan kenyataan, tetapi saya sudah berikan coretan-coretan malah justru saya bukan inilah arahnya ke sini, arahnya ke sini. Tetapi Anda berjanji bahwa akan memperbaiki, justru itu saya tanda tangan. Tetapi ingat bahwa ini masih ada hasil. Ya, saya tidak akan betul-betul saya akan sama Anda ini karena saya sudah terlanjur kecewa kok bikin saya ini ketika ini. Karena sudah berjanji untuk memperbaiki, tapi buktinya ini juga yang muncul kembali. Pada saya ada coretan-coretan saya sudah arahkan, larinya ke sini, ambil buku panduan, tetapi dia bilang ada buku panduan, tetapi buktinya bukan buku panduan yang diikuti. Ya, jadi mohon maaf ini adik-adik semua tim penguji, artinya mudah-mudahan nanti ini untuk perbaikan proposal. Kalau tidak sesuai dengan apa yang arahan yang ada isi dalam proposal, saya tidak akan tanda tangan. Dan saya akan periksa karena ini sudah ada di catatan saya tidak akan memberikan Anda di catatan. Ya, yang penting Anda sudah catat juga dan sudah rekam. Kalau sesuai dengan apa yang ada di sini, karena memang semua apa yang disarankan oleh Bapak penguji utama tadi, memang seharusnya sedemikian. Ya. Jadi memang Anda juga artinya apa boleh buat karena ini adalah merupakan juga kekeliruan saya karena saya langsung tanda tangan, tetapi Anda yang sudah berjanji akan memperbaiki dan karena ini sudah ketiga kalinya ketemu saya dan itu saya oke lah, saya tanda tangan saya dan catatan Anda perbaiki. Pada saat tadi malam saya melihat proposalnya sudah ini anak itulah tadi sampai saat telepon pagi-pagi, kenapa bisa terjadi lagi begini kopinya? Ya, jadi ini oke lah, ini sudah kecolongan awal saya ini karena selama ini saya membimbing tidak ada sedemikian. Ada perubahan tapi tidak ini betul-betul ambruk punya proposal ini. Karena tidak mau mendengar arahan dan pembimbing. Diarahkan ditanya bagaimana kau tahu? Tahu Pak. Tetapi buktinya juga kau tidak ada kau tahu. Ya. Jadi itulah barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya selaku pembimbing 2, ini sudah ada juga catatan saya menyangkut masalah perbaikan skripsi proposal ini, mulai dari adinda saya, dari Pak Haji Nasir, sampai dengan Ananda Roy, begitu juga adinda Ibu Nuraisha, itu saya sudah catat semua dan itu harus Anda betul-betul memperbaiki. Ya, jadi itulah saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak pada Bapak Dr. Andus Haji Nasir Golong MSI sebagai pembimbing pendamping. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Haja Mustaina MSI sebagai pembimbing utama untuk memberikan penguatan-penguatan. Dengan hormat Bu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak, Ibu, tim penguji, dan mahasiswa yang saya banggakan. Tadi Pipi sudah banyak saran-saran maupun arahan untuk penggunaan proposalnya.
Ya, Ibu. Saya tidak perlu mengulangi lagi karena ini direkam, ya. Saya dengar tadi mulai dari latar belakang, kemudian penelitian terdahulu, teorinya masih sangat kurang, kemudian metode penelitian, definisi konsep itu harus jelas. Kemudian kalau kamu mau mencontoh tulisan temanmu ataupun tulisan siapa saja tulisan, kau bikin file sendiri. Jangan kamu nyontek atau langsung kamu timpali di filenya orang. Sehingga kamu tidak membaca. Langsung saja kau tulis, akhirnya di tempat di definisi konsepmu beda dengan tempat penelitianmu. Itu pertanda bahwa kamu copy paste orang punya. Ya. Itu pertanda kamu copy paste orang punya. Nah, jadi kamu harus sendiri yang membaca. Kalaupun pembimbingmu tidak membaca, karena mungkin tidak sempat, Ibu tidak sempat lihat waktu ya, tempat yang kamu tulis di definisi konsep dengan tempat yang tempat penelitianmu. Kemudian tempat di definisi konsep itu tidak perlu ada tempatnya. Ya, definisi konsep tidak perlu ada tempatnya. Nah, itulah sehingga kamu harus perbaiki ya. Perbaiki dulu semuanya. Dan punya pedoman penulisan kah? Punya. Pedoman penulisan skripsi. Nggak punya, Ibu. Ya, kenapa tadi kau bilang kau contoh? Jadi kau mencontoh dari mana? Tadi kamu ditanya sama Ibu Dr. Nur Aisyah. Kamu menggunakan pedoman penulisan skripsi? Kamu menjawab iya. Ibu tanya punya pedoman? Tidak punya. Jadi siapa yang punya kau pinjam? Kamu saja tidak tahu apa itu pedoman penulisan. Kenapa tadi waktu ditanya kamu mengatakan iya? Berarti kau sendiri yang bohongi dosenmu. Sudah. Ya? Ya. Ya boleh begitu. Kalau kamu tidak menggunakan pedoman penulisan, bilang kau tidak menggunakan pedoman penulisan. Kalau menggunakan, bilang menggunakan. Dikatakan yang sebenarnya ya, yang kau lakukan itu yang kamu katakan. Ya, Ibu. Jangan lain yang kau lakukan, lain juga yang kau bikin, yang kau sampaikan kalau ditanya. Iya. Oke, yang lainnya itu nanti kamu perbaiki semua ya. Kalau Ya, tidak, Ibu. sebelum kamu perbaikan, kamu diskusikan dengan Ibu. Ya, Ibu. Buatkan matriksnya dulu apa semua yang disarankan, apa semuanya yang disarankan untuk diperbaiki, nanti ketemu dengan Ibu. Oke? Ibu. Saya rasa cukup sekian, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Vivi, semua Ya, sudah Ibu. jelas tadi, Naya? Ya, Ibu. Jadi Vivi, intinya di sini, Nak, Vivi harus banyak konsultasi sama pembimbing. Ya, Ibu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tadi, Ibu pembimbing? Dia konsultasi ini. Ini Vivi konsultasi, cuma ya Iya. begitulah mungkin kemampuannya. Iya, betul, iya, betul. Berarti Karena 4 minggu kita- ya. Iya. 4 Pak minggu. Kanas, Kanas, dia bisi saya Kanas. Iya. Ibu, bisa 3 minggu. 4 Ibu minggu, bisa 4 3 minggu. 4 minggu. Ibu. Ya. Walaupun belum cukup 4 minggu, kalau memang Vivi bisa menyelesaikannya, tidak apa-apa. Yang penting di sini Iya, Ibu. maksimal 4 minggu. Vivi ya. Ya, Ibu. Terima Ya, Vivi Ibu. 4 minggu. Ya. Intinya Ya. kalau banyak Nak, banyak konsultasi, banyak. Dan itu tadi ambil buku panduan, ya. Iya, Ibu. Iya. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada sama Agus, fotokopi lah buku panduannya teman atau pinjam. Yang penting harus ada buku panduan yang kulihat. Supaya Iya, tidak Ibu. kayak tadi tidak beraturan, ya.
Ya, saya sebagai pimpinan sidang sini mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Dr. Haja Mustaina MSI sebagai pembimbing, Bapak Dr. Haji Nasir Mangasih MSI sebagai penguji utama, Bapak Dr. Anus Haji Nasiruddin Molong MSI sebagai pembimbing, dan Bapak Muhammad Troy Pandi Demalawa MSI sebagai sekretaris. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk menghadiri seminar proposal Ananda Vivi Beatrice Irmawati. Jadi seminar proposal ini kami terima dengan syarat perbaikan proposal 4 minggu ya. Ya, Ibu. Ya, perbaikan selama 4 minggu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seminar proposal atas nama Vivi Beatrice Irmawati saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Isi daftar hadirmu dengan berita acara nanti kau serahkan, simpan di itu. Langsung antar ini saja sama Siti sama Ibu saja dulu pertama.